Bismillahirrahmanirrahim. Hadis di bagian situ mungkin perlu dikoreksi terjemahannya. Yang wa ahlun nari khamsah, penduduk neraka itu ada 5 golongan. Nah, yang disebutkan di kitab itu terkait dengan tema adalah wal khain, orang yang khianat, alladzi la yakhfalahu tama'un wa in daqa illa khanahu. Sedangkan 4 yang lainnya tidak disebut. Lengkapnya ini di dalam riwayat Imam Muslim. Yang kedua ini aja yang kita bahas. Di kitab itu diterjemahkan dan orang yang berkhianat, al-khain, alladzi la yakhfalahu tama'un. Di situ tidak tersembunyi keinginannya. Kalau kita lihat di dalam Mirqatul Mafatih, makna dari la yakhfalahu tama'un itu kata al-qadhi adalah la yakhfa alaihi syai'un. Tidak tersembunyi darinya sesuatu mimma yumkinu ayyu tu'ma'a fih, yang sesuatu itu mungkin untuk ditamaki atau diingini. Jadi tidak ada barang yang dia pikir itu bagus, mungkin untuk diambil. Wa in daqqa, walaupun barang itu sangat halus, ya, bihaitsu la yakadu ayyudraka, dari sisi hampir-hampir nggak mungkin bisa diambil. Illa khanahu, kecuali dia mengkhianatinya, maknanya adalah illa wa huwa yas'a fit tafakhusi an wa tatallu'i alaihi, kecuali dia itu akan berupaya untuk meneliti dan mencari atas barang itu hatta yajidahu, hingga dia temukan, fayakhunuhu, kemudian dia berkhianat. Ada barang apapun yang kira-kira itu dia ingini, ya, walaupun kecil, maka dia akan mencarinya, mendapatkannya, dan kemudian berkhianat atas sesuatu itu. Kata Al-Qadhi, wa hadza huwal ighraqu fil wasfi bil khiyanat. Ini adalah bentuk bersangatan dalam sifat khianat. Al-ighraq artinya tenggelam. Jadi saking khianatnya itu sampai begitu. Pokoknya nggak ada bisa melihat barang bagus. Pasti akan dicarinya, didapatkannya walaupun dengan khianat. Tetapi kata Musannif Mirqatul Mafatih, bal huwa ighraqun fi wasfit tama'. Itu adalah bersangatan di dalam sifat tamak. Jadi tamaknya itu saking begitu rupa, wal khiyanatu tabi'atun lahu. Sementara sifat khianat itu hanya mengikuti saja. Yang lebih besar itu tamaknya. Wal makna, dan maknanya annahu la yata'adda 'anit tama' walau ihtaja ilal khiyanah. Maknanya adalah dia tidak akan melampaui dari tama' walaupun perlu dia kepada khianat. Jadi kalaupun dia khianat, itu sudah masuk bagian dari tama', maksudnya begitu. Dan juga bisa saja mengandung makna bahwasanya khafiyan di sini la yakhfa itu merupakan bentuk al-awdad. Al-awdad itu satu kata yang maknanya itu bisa dua berlawanan. Maknanya di sini khafiyan itu maknanya justru yadharulah. Jadi bukan tersembunyi tapi yang nampak. Kok bisa khafiyan maknanya yang nampak? Ya bisa, orang Arab bisa begitu. Jadi ada kitab khusus membahas tentang ini, Kitabul Awdad, khusus membahas satu kata yang bisa punya dua makna yang bertolak belakang. La yadharu lahu syai'un yatma'u fihi illa khanahu. Tidak nampak baginya sesuatu pun
yang sesuatu itu dia ingini kecuali dia mengkhianatinya. Wa in kana syai'an yasiron, walaupun sesuatu itu sesuatu yang sangat kecil. Orang duit sampai 5.000 aja kadang diuntingnya juga, padahal duitnya banyak. Korupsi misalnya, nggak besar, nggak kecil, semuanya. Nggak bisa lihat harta, misalnya begitu. Khianat dia. Jadi ada dua alternatif penerjemahan di situ. Yang pertama dari hadis itu, dan pengkhianat yang tidak tersembunyi darinya sesuatu pun yang mungkin untuk diinginkan, meskipun sesuatu itu kecil dan sulit diraih, kecuali ia akan mencarinya, mendapatkannya, dan mengkhianatinya. Ini yang dikuatkan penulis kitab Mirqatul Mafatih tadi, yang syarahnya tadi saya sampaikan. Kemudian makna yang bisa juga dicakup dan pengkhianat, yaitu orang yang tidaklah nampak baginya sesuatu yang diinginkan meskipun kecil, kecuali ia akan mengkhianatinya. Jadi di terjemahan itu bukan tidak tersembunyi, tapi tidaklah nampak.